Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat dosen penguji UKM PPG periode 4 tahun 2023. Perkenalkan, saya Irmayati, nomor daftar ujian 2023413201, nomor peserta PPG 201500172214, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akan menampilkan video pembelajaran dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Berikut video selengkapnya. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah, semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Kelasnya juga bersih, kamunya juga tertib ya. Insya Allah hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Silakan ketua kelas baca doa. Absen dulu ya. Ada temanmu yang gak masuk hari ini? Laki, kenapa laki? Terus siapa lagi? Ada? Ya, kita doakan mudah-mudahan dan cepat sembuh. Oke, hari ini pembelajaran kita materinya tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya ini ya, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dinamika nilai-nilai Pancasila. Apa dinamika? Apa? Siapa yang tahu tentang dinamika? Dinamika pengertiannya yaitu perkembangan dari masa ke masa. Bagaimana masa di mana nilai-nilai Pancasila ini ya ada periode di mana Pancasila ya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kita lihat di sini apa saja yang akan kita pelajari. Ya, dari kompetensi dasar 3.1 yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika. Adakah tadi? Coba perhatikan ibu dulu ya. Ya, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, tujuan kita mempelajari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini tujuan pembelajaran kita. Ya, sebelum belajar kita berdiri dulu. Kita berdiri.
Like, subscribe, and share. Pancasila, Akulah pendukungmu. Maria proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Riba bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya, jangan duduk. Semangat sih, dengan Pancasilanya. Ya. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya. Nah, ini materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya. Kemudian yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Seperti kita lihat dari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, ya, Pancasilanya pada kelas 7 sudah kita pelajari, yaitu tokoh perumus Pancasila itu siapa? Bung Karno. Betul. Ya, terus Peter Supomo. Yang kedua, yang ketiga? Yang disebut dengan The Founding Father dari perumus Pancasila. Ya, jadi bagaimana perkembangan Pancasila ini coba kita lihat dari masa ke masa. Coba dibaca siapa ya? Dia. Ya, baca. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi dari masa awal kemerdekaan Pancasila sudah mendapatkan banyak tantangan. Ya, perjuangannya banyak. Ya, dari mulai 1945 sampai 1950. Tantangannya apa aja? Yaitu ada pergerakan-pergerakan yang ingin mengganti Pancasila. Di antaranya, misalnya, terdapat upaya pemberontakan terhadap NKRI. Misal di Madiun terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang kita kenal dengan PKI. Ya, pada saat itu PKI ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi apa? Komunis. Ya, kita mau diganti menjadi ideologi komunis. Tentunya ada pemberontakan DITI. Ya, di Jawa Barat. Pemberontakan apa itu? Ingin merubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Ya, ada lagi Andi Aziz. Kemudian di Maluku ada pemberontakan RNS atau Republik Maluku Selatan.
bangsa. Ya. Nah, ini upaya-upaya yang ingin merubah Pancasila ya menjadi ideologi yang lain. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang tanya. Gimana ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian tadi di periode 1945 sampai 1950. Sekarang ada apa di periode 1950 sampai 1999? Coba dibaca, Adi. Ayo baca Adi. Ayo bule. Beberapa Pancasila pada periode 1950 sampai 1999 cenderung diarahkan melalui ideologi liberal. Hal ini dilakukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Ya, penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1999 itu cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Apa liberal? Ideologi yang bagaimana? Menganut ya, kebebasan, ya, bebas berbuat, bebas bekerja. Nah, itu ideologi liberal. Dan ini juga tidak menjamin stabilitas negara. Makanya pada manusia tepuk pagi, siang, pagi, malam. Kita harus ngapain? Dalam periode 1966 hingga 1998 periode orde zaman siapa? Berarti itu sudah berapa tahun memerintah Pak Anto? 32 tahun. Lama berbulan? Masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Ya, jadi kita berharap Orde Baru ini punya komitmennya pasti dalam melaksanakan Pancasila dengan murni dan konsekuen. Tapi pada masanya perjalanannya Orde Baru ini juga melakukan penyimpangan. Ya, penyimpangannya apa aja? Contohnya ada KKN, korupsi dan nepotisme. Jadi ada korupsi mana-mana. Tidak dilaksanakan Pancasila dengan
Kenapa? Kenapa Bu? Tanya Pak. Ayo. Mengapa pada masa tahun 1966 hingga 1998 itu dipanggilnya Orde Baru Bu? Baru. Ya. Kenapa pada saat 1966 hingga 1998 disebut dengan Orde Baru? Ya, orde apa orde? Orde periode masa. Ya, orde baru. Nanti istilahnya di sini juga disebut dengan orde pembangunan. Ya, pada saat itu semuanya dibangun. Masyarakat Indonesia membangun. Ya, dengan edukasi. Ini juga ada penyimpangan. Ya, semua dibangun. Jadi disebut dengan orde baru atau orde pembangunan. Bagus. Tepuk tangan buat Kirano. Lanjut. Nah, ini masa ada pertanyaan lagi? Di sini ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Ini materi kita selanjutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, jadi sekarang nilai-nilai Pancasilanya harus diimplementasikan, diwujudkan dalam masa-masa sekarang. Kalau kita pelajar, maka harus diwujudkan menjadi pelajar yang baik. Ya, kata-katanya yang sopan, santun, ya, tertib, tidak terlambat ke sekolah. Ya, jadi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada perwujudan Pancasila di bidang apa itu? Ya, Bu. Ya, jadi politik Iporeksos Hankam, ya, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu nanti diwujudkan dalam bidang-bidang ini. Ya, semuanya. Nah, sekarang tugasmu adalah ya, misalnya ya, kamu buat kelompok ya, kamu buat kelompok ini sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ya, kelompok proyek ya. Ya, jadi kelompok satu coba buka buku PKN-nya halaman 20 sampai 25. Buka. Atau 20 sampai 25. Coba. Mana buku paketnya? Ayo buka. Paketnya mana? Halaman 20 sampai 25 buku paket PKN ya. Kamu buat Canva ya? Iya, Bu. Lihat gambar, kamu analisis, nanti penjelasannya kamu buat Canva. Cari gambar yang lain. Kelompok satu, coba apa kelompok satu? Mana? Ya, ya. Coba baca apa tugasnya? Nomor 1 menganalisis gambar 165. Penjelasannya adalah sebagai Ya, jadi suasana. Ya, itu gambar 1,5 ya. Ya, jangan bisa kelompok 2. saya Ya. kelompok 2 menganalisis gambar 1.6 pelaksanaan demokrasi di sekolah. Ya. Demokrasi di sekolah
Apa ini? Kemampuan mengalami gambar satu pertimbangan bidang teknologi sebagai budaya yang diterima masyarakat. Ya, kelompok. Bahan. Lanjut. Nomor 5 terakhir. Ya. Bagaimana mengenai gambar yang titik? Kira. Ya, kalau lupa dikerjakan. HP-nya dibuat tanpa di dalam kantor aplikasi angkanya mana? Ayo, buka. Kelompoknya masing-masing ditekan tegas. Kelompoknya ditulis. Dari di mana? Ya, cepat. Ini ya. Ya. Padahal gue pengen gini. Yang mau bertanya boleh. Memasuki jalan desa. Lama bukan cukup saya mau pulang, belum rapat. Basket Oke, kelompok satu. Ya, sudah siap? Sudah siap? Boleh perwakilannya.
Gotong royong mewujudkan sila ketiga dan keempat dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong yang mengandung sikap persatuan merupakan salah satu contoh bentuk kehidupan yang memiliki nilai-nilai luhur tiga Pancasila yang mengarah pada persatuan. Praktik gotong royong juga diyakini sebagai tradisi kehidupan bermasyarakat yang merupakan salah satu bentuk pemahaman nilai-nilai Pancasila di tanah air Indonesia. Seperti yang tertera dalam Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tujuan dari sila ketiga ini adalah mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berbeda agama, suku, bahasa, budaya, dan agar nantinya menjadi satu kesatuan melalui sila ini. Tujuannya jelas, yaitu meskipun berbeda tetapi tetap satu, atau bisa disebut Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keamanan negara, bukan kepentingan individu atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Jadi gotong royong itu masuk ke mana? Sila keberapa? Tiga dan keempat. Perwujudan sila ketiga dan keempat. Ya. Mau bertanya? Bertanya nih. Mengapa gotong royong termasuk sila ketiga? Ada. Sila ketiga apa bunyinya? Bunyi Persatuan Indonesia. Ya, kenapa masuk sila ketiga? Karena bersatu. Karena dengan bergotong royong bisa meningkatkan aduan dan persatuan. Ya, betul ya. Dengan bergotong royong bisa meningkatkan persatuan dan persatuan. Silakan. Tepuk tangan ya. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua siapa? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya kami, yaitu termasuk perwujudan dari nilai pertahanan dan keamanan. Akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mardhani Kirana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. TNI penerapan sila ketiga dan 5 pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. Oke, selanjutnya Kak Polri akan dijelaskan oleh Aira. Silakan Aira. Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum nasional dan kepolisian negara di Indonesia. Sila ketiga dan kelima, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida Bakti. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pertahanan negara Indonesia mengandung sistem pertahanan semesta. Dan strategi perangnya dalam menghadapi ancaman menggunakan strategi perang semesta. Dalam sejarah perjuangan merebut bangun mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu berjuang bersama tentara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farida. Di mana dalam perjuangan tersebut nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, kepemimpinan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah bagian dari Pancasila yang disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang. Ya, dapat teman-teman lihat di gambar di depan sini ada, ini termasuk gambar dari TNI AD dan di sini termasuk gambar dari Polri.
Ya, perkenalkan nama saya Milano Sebastian dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, menurut Undang-Undang Dasar 1945, pertahanan negara Indonesia mengandung sistem apa saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari Milano. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pertahanan negara Indonesia mengandung sistem pertahanan rakyat semesta, menggunakan strategi perang semesta, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya, bisa diterima? Ya, bisa diterima Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus buat Milano. Ada pertanyaan lagi nggak ada? Oke, kita masih membuka sesi diskusi untuk teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, baik, ketika sudah tidak ada lagi kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat ya. Jadi untuk tugas kelompok hari ini semuanya baik, semuanya bagus ya. Untuk tugas saya ya, nanti penilaiannya itu ya, yang kita lihat adalah keterkaitan gambar dengan yang ibu berikan dengan materi yang tadi ya, keterkaitan gambarnya dengan materinya sesuai apa enggak, terus dengan pengucapan bahasanya. Jadi kalau pansar seperti itu ya, kesesuaian gambar sama materi, terus di sini bahasanya yang digunakan juga harus baik ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya. Oke, sekarang apa yang kita bisa dapat ya dari pembelajaran kita hari ini ya? Apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, coba menjawab ya. Anissa, coba berdiri. Dengan belajar ini, kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat, baik nilai-nilai hukum, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Ya, betul ya. Jadi kita bisa menerapkan ya nilai-nilai Pancasila yang ada. Kita menjadi tahu bagaimana Pancasila itu dari masa ke masa, dinamikanya di Indonesia ya. Kemudian sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus terus berkembang ya, nilai-nilainya harus diimplementasi. Betul tadi kata Nisa ya. Jadi tepuk tangan buat Nisa. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ya, kita bisa mengetahui periode dari Pancasila dari masa ke masa ya. Karena Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, bukan ideologi tertutup. Dia selalu mengikuti perkembangan dan zaman, baik itu di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya serta pertahanan keamanan. Untuk materi minggu depan, ya, silakan dikerjakan uji kompetensi bab 1. Ya, kamu baca-baca, kamu kerjakan.
Doa kita diberi salah